Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi cuaca dan iklim, fisiografi atau bentuk permukaan bumi, kondisi tanah baik sifat fisik dan kimiawinya, serta kandungan air di dalamnya atau faktor edafik. Peran atau hubungan dengan makhluk hidup. Penjelasannya sebagai berikut. Iklim cukup dominan memengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Mengapa? Karena cakupan iklim seperti suhu udara di permukaan bumi bersifat relatif bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti lamanya penyinaran matahari terhadap suatu wilayah dan kelembapan udara yang berpengaruh besar pada transpirasi pada tumbuhan dan dapat mengendalikan distribusi geografis tumbuhan, serta angin juga mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme karena berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Lalu jumlah curah hujan tahunan sangat memengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Berikut data curah hujan tahunan di Indonesia tahun 2011 hingga 2015 berdasarkan data BPS. Dapat dilihat bahwa curah hujan di Indonesia tidak merata karena adanya perbedaan tipe iklim dan durasi dari penyinaran cahaya matahari, serta intensitas cahaya di suatu wilayah menentukan jenis tumbuhan dan sebaran tumbuhan. Contohnya daerah yang dilalui garis khatulistiwa memiliki vegetasi tumbuhan yang lebat. Lalu fisiografi berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Contohnya, hewan maupun tumbuhan yang berada di dataran tinggi berbeda dengan hewan maupun tumbuhan yang berada di dataran rendah apabila dilihat dari faktor ketinggian tempat. Selanjutnya, faktor edafik yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di suatu daerah tertentu. Contohnya tumbuhan di daerah yang memiliki tanah vulkanik tentu berbeda dengan tumbuhan yang hidup di daerah kapur. Dan yang terakhir peran atau hubungan dengan makhluk hidup, contohnya seperti rantai makanan di sawah berbeda dengan rantai makanan di laut. Apakah ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara kedua rantai makanan tersebut? Apakah sampai saat ini kalian sudah paham faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu persebaran flora dan fauna di dunia. Materi persebaran flora dan fauna termasuk ke dalam cabang dari geografi fisik dan ilmu yang mempelajari persebaran flora dan fauna disebut biogeografi, sementara ilmuannya disebut biogeographer. Salah satunya ilmuwan asal Inggris yang juga seorang naturalis yang bernama Alfred Russel Wallace. Terdapat beberapa teori tentang persebaran flora dan fauna antara lain yaitu, yang pertama, seorang ilmuwan zoologi bidang mamalia di Amerika, Clinton Hart Merriam. dalam tulisannya yang berjudul Laws of Temperature Control of the Geographic Distribution of Terrestrial Animals and Plants, yang menjelaskan bahwa hewan dan tumbuhan didistribusikan dalam sabuk sirkumpolar. Sirkumpolar adalah konstelasi yang berada pada jarak setidaknya 30 derajat persegi dari kutub utara dan kutub selatan, yang batas-batasnya mengikuti garis suhu yang sama dan bukan garis lintang yang sejajar. Apakah kalian tahu perbedaan antara garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis yang melingkari bumi dari arah barat ke timur dan sejajar dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Sedangkan garis bujur yaitu garis yang melingkari bumi dari arah utara ke selatan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan dan tegak lurus dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Atas dasar tersebut, Merriam membangun konsep zona kehidupan yang dikembangkan untuk mendeskripsikan daerah dengan komunitas tumbuhan dan hewan sejenis. Menurutnya, zona kehidupan tersebut terbagi menjadi 7 zona yaitu Alpine Timberline Hudsonian Canadian Transition, Upper Sonoran, and Lower Sonoran. Namun setelah 3 dekade, beberapa biogeografer
dan ahli ekologi menemukan bahwa konsep meriam berguna tetapi tidak lengkap untuk keberlangsungan siklus, sehingga Frederick Clement mengembangkan konsep komunitas klimaks, yaitu kumpulan tumbuhan yang saling bergantung secara alami hingga mencapai kestabilan yang menandai kesuksesan dari komunitas klimaks tersebut yang terbentuk karena berhasilnya spesies-spesies yang dapat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Meskipun teori Clemens mendominasi biogeografi, selama beberapa dekade gagasan tersebut dikritik oleh para biogeografer dan ahli ekologi kontemporer. Mereka berpendapat bahwa komunitas adalah kumpulan tumbuhan yang saling bergantung daripada menentukan entitas biologis mereka, dan pandangan ini terkenal sejak tahun 1950-an. Meskipun tidak ada klasifikasi tunggal zona vegetatif yang disetujui oleh biogeografer dan ahli ekologi, namun ada beberapa variasi zona yang diakui oleh para ahli. Beberapa zonanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tundra. Zona vegetatif ini dapat ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi yang komunitasnya terdiri dari lumut, lumut daun, dan lumut kerak, lalu rumput, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. Contoh wilayah yang memiliki zona ini yaitu di Kutub Utara atau tundra Arktika dan Kutub Selatan atau tundra alpin. Apakah di Indonesia memiliki tundra? Kita dapat menemukan daerah tundra alpin di sekitar puncak Pegunungan Jayawijaya di Papua. Indonesia juga bersalju, namun hanya di puncak Jayawijaya saja. Mengapa hanya di puncak Jayawijaya saja? Mari kita simak ciri-ciri dari tundra, yaitu memiliki musim yang dingin tanpa matahari yang dapat berlangsung hingga 9 bulan, lalu matahari hanya menyinari secara singkat, sehingga tumbuhan yang mampu hidup hanya tumbuhan berbiji pendek. Lalu untuk hewan yang dapat hidup di tundra memiliki ciri bulu atau rambut yang tebal seperti beruang kutub, kelinci kutub, singa laut, anjing laut, dan penguin seperti contoh hewan-hewan di film Ice Age. Selanjutnya yaitu taiga. Taiga atau hutan boreal terdiri dari jenis pohon konifer atau berdaun jarum, contohnya pinus seperti pohon spruce yang mirip dengan cemara, alder atau anus, berceh atau betula, dan cemara juniper atau bahasa latinnya juniperus. Taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat, dan biasa diselimuti oleh salju tebal yang tetap ada hingga musim panas. Taiga atau hutan boreal terbentang luas di belahan bumi utara seperti Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah seperti Taman Nasional Banff di Kanada, dan Jepang bagian utara. Taiga juga membentang di sepanjang pegunungan seperti Sierra Nevada di garis lintang bawah. Apakah di Indonesia memiliki hutan boreal atau taiga? Taiga dapat ditemukan di daerah Imogiri, Yogyakarta, dan Kintamani, Bali, yaitu berupa hutan pinus. Untuk fauna atau hewan yang dapat hidup di daerah taiga antara lain rusa, beruang hutan, dan ajak atau anjing hutan. Selanjutnya yaitu hutan gugur yang dapat ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Iklim daerah ini dicirikan memiliki musim kering yang panjang antara 4 hingga 6 bulan. Kemudian diikuti oleh musim hujan lebat dengan curah hujan tahunan 1000 sampai 4000 mm. Bioma ini dapat ditemukan di Eropa Barat, Tiongkok Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat bagian timur laut, Chile Selatan, dan Selandia Baru, dengan ciri-ciri tanaman yang mendominasi berbatang tebal dan berdaun lebar dan kerapatan jarak antar pohon tidak terlalu rapat. Serta jumlah spesiesnya hanya 10 hingga 20 spesies. Disebut hutan gugur karena pohon-pohonnya menggugurkan daun di musim gugur dan tetap tidak berdaun sepanjang musim dingin, namun selama musim semi daun baru bertunas karena selama musim panas mengalami pertumbuhan yang cepat. Karena kondisi iklim yang menguntungkan untuk hasil tanaman dan pertumbuhan yang cepat, bioma ini sering dijadikan lahan pertanian. Untuk fauna atau hewan
yang dapat beradaptasi pada hutan gugur beriklim sedang yaitu beruang, rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatuk. Untuk hutan gugur dapat kita temui di Indonesia seperti di sebagian selatan Sulawesi dan beberapa pulau di Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur. Selanjutnya yaitu hutan tropis. Di daerah hutan hujan tropis terdapat ratusan spesies flora yang berbeda dengan flora lainnya. Hutan hujan tropis yang tersebar di seluruh dunia memiliki persamaan yaitu mendapatkan air yang cukup sepanjang tahun dan memungkinkan pertumbuhan flora yang beragam. Daerah persebaran hutan tropis terdapat di Asia Tenggara, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Afrika Tengah, dan sebagian Australia. Ciri-ciri flora pada hutan tropis adalah tumbuh hingga ketinggian 20-40 meter, berdan lebat sehingga membentuk tudung daun yang mengakibatkan dasar hutan menjadi gelap dan air hujan sulit mencapai dasar hutan secara langsung. Kelembapan hutan hujan tropis yang tinggi dan suhu rata-ratanya 25 derajat Celcius. Contoh flora yang terdapat di hutan hujan tropis yaitu tumbuhan yang khas seperti liana seperti rotan dan epifit seperti anggrek. Sementara untuk hewannya seperti harimau, gajah, kera, babi hutan, badak bercula 1. Padang rumput atau stepa, daerah stepa dapat ditemukan di semua benua kecuali Australia dan Antartika. Curah hujan pada umumnya antara 250-500 mm per tahun. Hujan yang tidak teratur dan porositas yang rendah mengakibatkan tumbuhan sulit untuk mengambil air. Tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan seperti ini yaitu rumput, karena daerah padang rumput yang relatif basah. Contohnya terdapat di Amerika Utara, rumputnya dapat mencapai 3 meter. Contoh rumputnya blue stem dan Indian grasses, sedangkan padang rumput yang kering seperti rumput buffalo grasses dan rumput grama. Selanjutnya yaitu gurun. Bioma gurun atau desert merupakan bioma yang didominasi oleh batu atau pasir dengan tumbuhan sangat jarang dengan ciri-cirinya. Yang pertama terdapat di daerah tropis, subtropis, dan daerah tinggi lainnya, lalu yang kedua jarang terjadi hujan. Dan yang ketiga tingkat evaporasi sangat tinggi, lalu amplitudo suhu harian di gurun sangat besar dengan suhu siang hari mencapai 45 derajat Celcius dan suhu malam hari mencapai 0 derajat Celcius, memiliki tanah yang tandus dan kering, dan yang terakhir tidak mampu menyimpan air. Sesuai dengan kondisi alamnya, maka tidak semua jenis vegetasi bisa tumbuh di gurun. Bioma gurun ini tersebar di Amerika Utara yang disebut Peir, Amerika Selatan disebut Pampas, dan Afrika Selatan disebut Veld. Bioma ini paling luas terpusat di sekitar 20 derajat lintang utara, mulai dari pantai Atlantik di Afrika hingga ke Asia Tengah. Sepanjang daerah itu terdapat kompleks gurun Sahara dan Kalahari di Afrika, gurun Arab, dan gurun Gobi dengan luas mencapai 10 juta kilometer persegi. Menurut kalian, adakah vegetasi yang dapat bertahan hidup di gurun? Tentu ada. Namun kira-kira vegetasi apa ya yang dapat bertahan hidup di gurun? Jenis vegetasi yang dapat bertahan hidup di gurun antara lain adalah kaktus dan Liliaceae, aloe, cactus sagura, cella.